lah. Oh. Allah. Bukan di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih langkah mundurin langkah kencang. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Yang intinya kita masih berurusan dengan wilayah Kerinjing Wetan ya. Kita sama-sama sudah tahu, sama-sama sudah paham mengenai titik permasalahan di wilayah Kerinjing Wetan ya. Yang intinya kebaikan yang memang berada di Kerinjing Wetan, namun ada sesosok yang menaungi. Memang benar teman-teman ya, kita sudah berhasil masuk ke sana. Kita menjumpai langsung di mana di dalam Kerinjing Wetan itu ada majelis-majelis yang memang menaungi kemaslahatan di situ. Contohnya ada pesantren, ya, 5.000 pesantren yang dipimpin oleh Soleman. Ada Lali Jiworogo dari Alimisno, dan satu lagi yang dari Trisno yang ngurusin disabilitas ya teman-teman. Semuanya itu bagus ya. Namun yang membuat permasalahan di sini ya, kenapa di tempat itu memang ada sebuah pesujen berisi ada 3 patung itu sebagai tempat persembahan mereka atau tempat untuk meminta harta uang. Ya. Sehingga mereka semua itu bergantungan terhadap patung tersebut teman-teman ya. Semua fasilitas, semua sandang, papan, dan makanan itu memang diberikan oleh patung tersebut. Nah, yang membuat kita khawatir justru ya, apakah patung tersebut hanya cuma meminta kepala manusia lalu memberikan hartanya, atau justru ada maksud lain, contoh mengumpulkan banyak makhluk massa untuk kepentingannya pribadi nanti di kemudian hari. Itu memang perlu diwaswasi. Biasanya makhluk ataupun manusia ya, kalau baik terhadap banyak orang pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Contoh nyalek ya, terus mau ngelamar anaknya. Wah iya, nggak murni ya. Ketahuan 1 tahun sebelum nyalon lurah itu sama warga Emang sosialisasi ya. Nah, itu biasanya, tapi nggak semuanya. Semua lah. Tidak semuanya mas. Tidak semuanya. Ya paling saya banding siji. Ya berarti kan tidak semuanya. Di sini pengen hilaf berbuat baik ke hilaf. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Walaupun ya saya paham di dalam sana itu semuanya bagus, baik ya. Pendidikan agamanya bagus. Namun kalau yang baik dicampurkan dengan yang buruk kan tidak bisa. Bukan seperti itu konsepnya. Ya. Nanti yang madu jadi racun semua kalau disatu-satukan seperti itu ya. Memang harus memiliki kamarnya masing-masing ya teman-teman ya. Tidak jur kita maling terus buat nolong orang untuk berbagi terhadap orang ya. Gusti Allah juga tidak mengajarkan hal seperti itu ya. Kalau kita belum mampu ya, kita berikan yang kita mampu saja, jangan memaksakan diri, karena yang namanya memaksa itu biasanya tidak baik. Kayak ya, iya. Masa istri kan? Nah, ya pokoknya seret, enak lah. seret. Enak. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita mau diskusi dengan sahabat terlebih dahulu, khususnya mungkin Tuan Raja Donggobilo ya, agar pemikiran kita jauh lebih luas dan tercerahkan dengan mungkin pemikirannya Tuan Raja Donggobilo yang intelektual. Saya langsung panggilkan saja ya. Jos, panggilkan. Kurang balangan, wis Bolong-bolongan dening Ali aku baik. ketergantungan kowe. Goreng aja. Fokus deh. Fokus. Dan jangan lupa ya, untuk sholat terlebih dahulu. Saya tidak boleh bila mana jenengan nonton video tim kasih belum sholat loh. Saya nggak mau. Saya maunya jenengan sholat, nonton video tim kasih, aku senang.
Jangan memikirkan kita teman-teman, mikirkan hidup jenengan yang menyelamatkan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Raja Tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan wabarakatuh. Haji Raja Tunggu. Sehat jenengan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Tuan Kisana? Saya parah saya gila. Kelihatannya semakin makmur saja Kisana. Berkat sering makan ikan yang dikasih saran sama jenengan. Sudah sering makan ikan. Oh ya sudah. Semoga saja bisa merubah pola pikirnya Kisana. Ya. Susah itu, udah tabiatnya. Bagaimana Kisana? Kisana mengundang saya untuk kesini. Seperti ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti ini Tuan Haji Tobilo. Saya ini hanya menuruti perintah dari beliau. Jadi beliau yang akan menyampaikan pesan-pesannya. Baik. Silakan beliau, monggo. Dia. Seperti ini Tuan Haji Tobilo. Sebenarnya kemarin sudah sempat kita bicarakan mengenai Kerincing Wetan. Betul. Atas perintah dari jenengan, saya suruh mendalami sebenarnya aktivitas apa yang dilakukan oleh Kerincing Wetan. Alhamdulillah, kami sudah berhasil memasuki dan membaca serta mengerti dari sudut-sudut arah manapun di wilayah Kerincing Wetan. Memang benar Tuan Raja Tunggu bahwasanya yang diceritakan oleh Mudro mengenai kebaikan dan kemaslahatan di wilayah Kerincing Wetan itu nyata benar adanya. Saya sudah menyaksikan secara langsung, saya juga sudah bertemu dengan guru-gurunya yang mengajarkan hal itu di sana. Ya. Insya Allah, semuanya tidak ada penyelewengan. Mereka tetap mengajarkan hal-hal baik mengenai agama, mereka mengajarkan hal-hal baik untuk kewarasan, dan mereka juga mengajarkan kepedulian terhadap sesama, khususnya yang membutuhkan atau disabilitas. Namun sangat sayangnya ya, ternyata mereka itu semua diberikan oleh fasilitas ya, oleh salah satu makhluk yang kita belum paham sebenarnya itu makhluk apa. Ya, mereka disimbolkan layaknya seperti patung yang gagah terbuat dari besi perunggu yang begitu mengkilap karena mungkin saking senangnya dibersihkan. Ya. Dan setelah saya mencoba mendekat dan mengecek energinya, ya, saya menemukan sebuah fakta, memang benar mereka semua bergantung terhadap patung tersebut. Ya. Sementara ini dipanggilnya Gusti, yang kami dengar dari sana Tuan Haji Tobilo. Berarti Kisanak sudah mendapatkan informasi ini semua. Bahkan Kisanak sudah melihatnya secara langsung. Saya megang secara langsung patung tersebut. Nah, pertanyaannya di sini Tuan Haji Tobilo ya. Saya tidak mengenal siapa dalang di balik patung tersebut. Namun di sini saya membawa energi untuk Tuan Haji Tobilo barangkali memahami. Baiklah Kisanak, saya bisa mencoba untuk memeriksa energi seperti apa yang Kisanak bawa ataupun Kisanak dapatkan. Mohon izin Tuan Haji Tobilo, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tunggu duduk dulu kalau saya tunggu bilo. Mas gue. Silakan. Ini ada sesuatu yang mengagetkan. Astagfirullah. Ya, semut ya, Mas. Semut. Celaka Kisanak. Maksudnya? Sebenarnya ini adalah salah satu hal yang sangat saya takutkan semenjak saya bergabung ataupun ikut ke jalan Kisanak. Selama ini saya takutkan hal-hal ini. Dari energi yang Kisanak berikan kepada saya. Ini adalah salah satu kaum yang sangat besar Kisanak. Kaum itu bernama Gusti Agung Handarbeni. Gusti Agung Handarbeni itu ada 7 golongan. Golongan 1, 2, dan 3 itu sudah musnah, tergerus oleh zaman. Dan yang masih ada saat ini yaitu Gusti Agung Handarbeni 4, Gusti Agung Handarbeni 5, Gusti Agung Handarbeni 6, dan juga Gusti Agung Handarbeni 7. Dan dari apa yang sudah saya ketahui di wilayah tanah Asia ini, yang memimpin itu adalah Gusti Agung Handarbeni 4. Lalu Handarbeni 5 itu di tanah Hindia. Handarbeni 6 di wilayah Mesir kuno. Dan Handarbeni 7 itu ada di wilayah barat. Dengan sebutan yang sama. Benar sekali. Kaum Gusti Agung Handarbeni itu adalah kaum yang besar. Seperti ini. Gusti Agung Handarbeni itu adalah entitas dari sebuah kelompok ataupun tokoh-tokoh besar ataupun pemimpin-pemimpin penguasa yang dimana mereka itu sudah tidak lagi membeda-bedakan antara kebaikan dan keburukan. Mereka sudah menemukan cara untuk mensatukan antara kedua paradoks yang berbeda menjadi satu kesatuan di sana. Maksudnya seperti apa tuh Raja Terakhir? Mungkin saya contohkan saja. Iblis. Iblis adalah sosok makhluk yang pembangkang, yang kejam, jahat, ataupun buruk. Lalu yang satunya lagi adalah malaikat. Malaikat adalah makhluk yang suci, makhluk yang taat untuk menjalankan perintah dari Tuhannya. Baik. Iblis di situ melakukan semua hal kejahatan, keburukan, pembangkangan, penghasutan. Itu adalah atas izin dari Tuhan. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat menjalankan perintah-perintahnya yang diperintahkan oleh Tuhan. Kedua makhluk tersebut disatukan menjadi satu kesatuan, yaitu dengan cara
tunduk terhadap Tuhan. Mengabdi berarti ya. Pengabdian kepada Tuhan. Ya, baik dan buruk kan semua diizinkan. Namun mereka jadi satu, menjadi pengabdian. Gitu. Di sini kaum dari Gusti Agung Handarbeni itu sudah tidak lagi memposisikan buruk di tempat buruk, baik di tempat buruk, baik. Namun baik dan buruk menjadi satu kesatuan, yaitu sebuah pengabdian. Handarbeni sudah tidak peduli lagi kalian melakukan apapun, kebaikan ataupun keburukan. Yang mereka inginkan adalah ketundukannya. Jadi, dari kaum-kaum Handarbeni, mereka akan selalu mengikuti, mereka akan selalu menuruti apa saja keinginan dari pengikut-pengikutnya. Yang terpenting satu, mereka itu tunduk padanya. Berarti secara perlahan itu menuhankan Kurang lebihnya seperti itu di sana. pimpinan mereka ya. Ya kayak Raja Fir'aun berarti ya. Mungkin semacam itu mas. Tapi kan kalau dianalogikan dia mencampurkan baik dan buruk, dianalogikan dengan iblis dan malaikat, apa itu bukan berarti yang di tengah-tengah itu manusia mas? Manusia kan memiliki keburukan dan sifat kebaikannya juga, menjadikan satu. Apakah yang dimaksud Handarbeni itu lahir dari kemanusiaan atau gimana sih? Yang dilakukan oleh Handarbeni itu sebenarnya sesuatu hal yang sangat-sangat sederhana di sana. Handarbeni hanya melakukan, membuat pengikut-pengikutnya itu merasa ketergantungan. Oh iya benar. Benar. Jadi yang paling berbahaya di dunia ini itu adalah kita yang menggantungkan diri kita terhadap makhluk lain, bukan terhadap Tuhan. Iya. Sebenarnya permasalahan ini itu adalah permasalahan yang gampang, namun susah. Gampang tapi susah gimana sih? Gampang susah. Oh, Seperti ini di sana. Gampang yang saya maksud, kita tidak perlu melakukan ataupun memerangi apa yang dilakukan oleh Handarbeni. Karena itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Hanya zaman, hanya waktu, hanya masa yang bisa menghentikan itu semuanya. Yang bisa kita lakukan, bagaimana cara kita menyadarkan kepada mereka, para pengikut-pengikut Handarbeni, bahwasanya ketergantungan dari mereka adalah sesuatu hal yang salah. Sedangkan sejatinya kita sebagai makhluk, ketika kita sudah ketergantungan dengan sesuatu hal lain selain Tuhan, kita akan melakukan segala cara agar kita mendapatkan sesuai apa yang sudah biasa kita dapatkan di sana. Manja. Betul. Jika kita tidak dilandasi sebuah keimanan, sebuah ketakwaan terhadap Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sulit untuk memberi pemahaman terhadap mereka, para pengikut-pengikut dari Handarbeni. Berarti yang harus diberitahu dan diberi paham itu mereka yang biasa menggantungkan hidup ya. Benar sekali. Padahal ya paling susah itu menjelaskan. Saya jamin pengikut-pengikut dari Gusti Agung Handarbeni
Segala sesuatu yang dia inginkan pasti diturutinya. Entah itu harta, entah itu wanita, entah itu sandang pangan yang digunakan untuk keseharian. Bahkan Handar Beni mampu memberikan pengetahuan-pengetahuan yang tidak diketahui oleh makhluk-makhluk kebanyakan di dunia ini di sana. Berarti apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut pasti dia bisa menyediakan. Benar sekali. Namun kita sangat mustahil untuk melawannya secara langsung Handar Beni itu. Itu adalah sesuatu hal yang menurut saya itu adalah sebuah kemustahilan. Sebenarnya di dunia ini tidak ada kata mustahil selagi kita masih hidup di dunia. Namun kita memiliki batasan diri kita sendiri. Sebenarnya kalau bisa dijelaskan lagi Tono Ketemu Bilo, Handar Beni itu satu kaum, tapi apakah ada bentuk fisiknya seperti layaknya mungkin jin yang sudah kita lawan, ataukah itu hanya sebutan sifat dari suatu sifat yang memang berdiri sendiri dan bisa memberikan sesuatu terhadap makhluk lain? Tentunya di sana. Di situ ada pengikut-pengikut yang sebagai kepercayaan yang dilakukan ataupun digunakan sebagai tangan kanan dari Gusti Agung Handar Beni tersebut. Contoh kecilnya saja di sana. Kisanak mengenal saya sebagai seseorang yang menginginkan sebuah peradaban baru. Ya. Bisa dikatakan dahulu saya itu adalah Handar Beni yang berdiri dengan kaki sendiri. Saya tidak peduli mereka melakukan kebaikan ataupun melakukan sebuah Handar Beni itu keburukan. perbuatan. Merasa memiliki. Namun saya dahulu menginginkan sebuah peradaban yang dimana semua pengikut-pengikut saya mengikuti semua aturan yang saya buat. Bisa dikatakan dahulu saya adalah Handar Beni. Contoh kecilnya seperti itu. Lalu bagaimana kita meyakinkan sejumlah yang saat ini kita tahu adalah 9.000 makhluk yang sedang dalam naungan Handar Beni? Ya, itulah yang menjadi pekerjaan kita. Kita harus menemukan cara untuk menyadarkan mereka bahwasanya ketergantungan mereka terhadap makhluk lain adalah sesuatu hal kesalahan yang besar. Yang bisa kita lakukan untuk awal ataupun pertama yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan dan memberikan semua kebutuhan yang mereka inginkan. Tentunya adalah hati. Harta. Yang paling mendasarkan harta. Benar sekali. Sambil kita mencari cara bagaimana kita perlahan mengajarkan mereka menemukan jati diri mereka masing-masing. Menyadarkan mereka, melandasi mereka, menanam di diri mereka keimanan. Agar mereka sadar bahwasanya mereka tidak boleh tergantung terhadap makhluk lain. Mereka hanya bisa tergantung terhadap Tuhan dan diri kita sendiri. Baiklah, Tuan Jadong Bilo. Nanti coba dirundingkan dengan para sahabat dan kerabat untuk mengenai hal ini. Tentunya di sana, saya mungkin akan melakukan sebuah perundingan kecil, mungkin dengan kerajaan-kerajaan dari sahabat-sahabat yang lain, yang dimana selama ini itu sudah sejalan dengan kita di sana. Ya. Baik, Tuan Apapun nanti hasilnya, saya akan beritahu kepada di sana. Terima kasih banyak Tuan Jadong Bilo. Silahkan di sana lanjutkan perjalanan di sana. Apapun yang Kisanak dapatkan nantinya, siapa tahu itu sebagai jalan
pencerahan bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita disambut hujan keberkahan yang melimpah ya. Hujan. Ini justru yang kita perangi bukan lagi fisik to fisik, namun seperti sifat karakter ya, yang memang tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Raja Domobilo ya teman-teman. Masih terang mas? Kamu? Ojo. Ayo diterang lagi gonu. Yang kayak dulu tuh loh jangan geser hujan bu. Geser berkas ya. Oh, kakinya jauh. Assalamualaikum ya Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin. Oh kipyak tereng nang. Lagi buru-buru. Sehat. Almaring di. Lagi ramuna masalah besar ya. Dadah. Kau tahu jadi bung urip pakai masalah yo. Sampai rembukan raja-raja. Tanpa masalah kita tidak akan pernah dewasa. Nah, Lagi nasi urip ya masalah. Iya mas. tapi jenenge masalah gue nggak kakeknya malah kawin nelapung nih batuk. Nah, ya Nah kakaknya nyong malah sih kebalikannya nang. Piwe. Kaya-kayane kenyong donga sing kawit kemian ke tembe terical pasikin nang. Terkabul doanya Iya. Kang Martaji. Alhamdulillah. Mulane nyong maring ngene iki malah kirang bu. Batun maning. Hah? Boco. Srak. Jujur siapa? Boco anyar. Lucu. Apa sih yang? Dadi kan kemian kan nyong uripe susah nang. Ya Ya. kok wis pada brayani ya mbok dik. Dadi kayong akeh ngeluwe, kayong kurang lah. Oh, oli pegawaian ke. Sikike kayong nyong ngerasa kayong paling beruntung teman ning Gusti Allah. Alhamdulillah. Oh, kayong Rasulullah sih kayong paling. Enggak nek, kan gemen tuh selalu terkabul tadi kayak nyong ya jeneng orang tuh ngerasulan nang. Ya, ngomong-ngomong apa ini doa yang terkabul yang Martaji? Tadi nyong ge ceritane oli utusan nang dan utusan gue ke ning uripe nyong ge kayong mengisi ruang kosongnya nyong nang. Wih. Ya melu seneng ya. Sing biyen kayong nyong susah sepi kayong kalau lah bahasane kayak gue sing wis ora. Kok pegawai batun maning. Apa yang apa? Yang Upane udah dari situ. gitu wis. Itu orang Itu orang aku. Yang. Kowe nyong kok bahasa anu kono ngomor teng udut. Nah, ya rezeki kita usah sing ngatur jere yang. Nah, balik maning maring masalah utusan sing nimpa maring nyong nang. Ya. Tapi gue sing jenenge Mandakri gue nang. Ya, mantap kali Apa dadi nomor ini nyong? Iya. Iya. Gue kayong uripe ge Mandak. ningkane ki kanggo gawe. Kayong ana warnane umeh nyong sing nang. Iya sih. Ya. Kok ngerti daerah umeh nyong merah meruh. Anane kedatangane si Mandakri gue apa dibersinang. Usen-usen meling licing. Usuk-usuk betik doang ana delapi nang. Yakin yang. Yakin. Ini gunani banget mari nyong. Ora weruh. Masalah weruh apa ora netah ke nomor 17.5 lah. Ning kan ning kono ke kayong nyong karo ke gatuk nang. Cara frekuensi. Ya, cara ngobrol nyong nembe ngomong mari ngene, dheweke paham apa sih dadi karepane nyong. Sregep retung masyaallah aku ta. Kait gemen nyong kan doane. Ya Allah, semoga nyong ke oleh pendamping utawane apa nggo ngisi kekosongane nyong nalika nyong ditinggal ning gandingi kuwe. Iya. Ning kisen terjawab sudah. Najan wong lanang. Najan wong lanang. Tak rasa-rasa kayong jiwane nyong debelah dadi loro nang. Aduh iki mau seneng Rika. Ya, Rika sama wong lanang apa? Bisa nu. Dudu masalah Saya seneng. umatnya Nabi Lut. Rika. Maksudnya nu kayak gue kan susah tuh gawe dengan kata-kata jenenang. Yang aku nemune be susah yang. Lah, gue asal usul lagi sekarang nanti jane. Asal usule yang Mandakri itu orang yang tidak diberi kasih sayang oleh anak-anaknya. Telar na yang. Ditelantarna sama anaknya. Ya pas banget dok. Mana tahu kayak gue.
Nah, sampai akhirnya dia bingung mau arah kemana. Nah, aku inisiatif kita telepon nang Eyang Martaji. Lupatir. Buat temennya Eyang Martaji cocok. Nah, Beneran cocok kan? iya. Kayak kanda kerenyong malikane sama neket. Iya kayak pada baen. Kisahnya pada baen. Wis tinggal ning bojone. Ning anaknya ya kayong ngerti pedulikna. Ya. Kayong ning tangga teparo ya kayong Sepelekna. Sing katon jerekur anu alanet tok. Ning asine kan nyong lebih paham ge. Sergepret nang. Najan yo cilik-cilik borang aya kae tong. Ning teliah akeh, teliah gede, mangane akeh nang. Ning ora apa-apa bagene nyong malah jadi semangat nang. Ya. Ning kono kita diumeh nyong ke berwarna lah. Iya. Saten warnane kelabuk. Temenan yakin yang mau ngapik nemen gue aja tuh siang nang. Kono teh ditambahin nang. Mas tarik kayak Anu wis rusak bijine udah. maju kempes nyatane maju Iya, kempes Pak. suka ya. Iya bukannya. Aku tuh ya jangan selundang moga-moga nah. Saya ngomong, mereka nyelungnya kakang. Boleh. Kanda. Kakang. Kang Jor. Kang. Kang. Kira-kira sih sing jenenge musibah utawane ujian ana dalan keluar ora. Ana kri dewe. Ya kalau ning lincak ngarep nang Iya. Kang. Nah kadang-kadang jekang nyus pindah dheweke sih marep ngapain. Anta geser nyong ini kene. Iya. Ning nyambung, wis sing dadine nyong ke seneng. Dua batiranya. Iya. Akeh motivasinya ya. Motivasinya man-man ya. Wah, Lah kuwe ngomongnya bijaksana ya. sing dadine urip kan ada babagan urip nang. Yo kadang ke Ri. Wong urip sih kudune priwe. Wah, kan kudu njlentrehna kowe. Ora retung nang aku jan petah kan arek Adem berarti. Iya. Nyong kadang-kadang malah kelalen ngempani ketek bedeweke ya anu malah ijik-ijik ikut tereng ngempani. Lah, ngringana pegawaian, tur pikirannya pada baik. Sapa wonge pada baik kaya kok kenang. Kok duwe kucu-kucu iki ketek-ketek iki iki. Enggak nek ora nyambung nang mbok pegambok. Iya megah. Ya nalikane kok dene bareng sepemikiran ya dene ya. Ada tepsaru rika. Ngapa-ngapa beruk. Tutung. Celeng yang celeng. Ya wis yang. Ya aku mewakili kanca batir kayak yang ya titip terumat yang mantap. Justru malah kue aja terjimut malah ingkana bae. Oh, iya. Ya wis cocok ya. Di rumah, di empani. Menurut yang pahal, ya dikasih pahal. Ya, sekolah tadi semestinya jenenge. Najar kan nunggu sapa ning kena kayong wis tekanggep adik. Adek iki lah jawabannya. Syukur. Acan ora nana. Aku kabeh nyong barang tak. Kabeh nyong. Aku barang ganteni jan. Sinarane kicil. Bu kicil ngapa nang? Kicilnya gede. Menang. Oke gede. Ari kowe tak cilik. Nyatane. Banget. Barang cilik. Gue lembu buntek ya. Lemu ndok ketok nang. Ya pantas ya. Wih, pantas ya aja. Kayak manuk maleo gue. Dogi kerja manuk kecil. Kayak maleo. Kayak certiti nang. Ya kue lah intine nyong mari ngene ngapana. Kayak gitu nu. Makhluk sing main, sing kayong Suun iki ya. cara bapare nyong. Atine iki wis isi. Ya wis syukur lah ke temenan ya yang. Ya ya. Rumah isi temenanan. Nah, Oh, Ya. Aduh di masa-masa yang. hati-hati mau padu. Anu doa selama ini yang saya panjatkan kepada Gusti Allah, alhamdulillah oleh jawaban. Oke, ngomong kayong kanca batir kayong sering ana hubungan dene nyong ora ada gue. Nikah, Apa anu kon ngurmat mandakri dhisik. gue. Ora betah sih nang anak-anak, betahnya nang Amerika gue malah. Iya, Maksudnya kayong. bijaksana sih. Yang takon pilo jere. Nyong agak ana urusan, urusan. Jangan sih nyong ngabari kanca batir. Ning kenapa kayong pada sibuk ngana? Ya ora apa-apa sing ngana. Iya. Ning kok anggaran apa-apa ya. Tetep yange tetep maju nang. Iya teka baring Loh, kok. kudu. Ora ya lah. Ayo. Itu omboran ya yang. Ya kon, Iya yang. nurut kabar. Apaan ya? Hah? Lagi tulung. Meteng maning apa? Turun yang. Jembuk. Kecium kon. Oh, ada orang nyium. Bocor kok kayong kurang kayak nyong sigem nyium sapa. Nyong daki yang. Yang. Nyong ya sih normal. Dendra kira seminggu yang orang ngambang wadone yang. Kalau Lagi sih beli duda.
Ini teh nyerang gening Japan teh. Ya bisa nang lagi, Pak. Hati-hati kok, Pak. Assalamualaikum. Tuh ya. Bagi tempat yang lain itu musibah, ya. Bagi tempat yang malah berkah. Ya teman-teman. Ya semoga baik, si yang Mandagri istiqomah dan berubah beneran. Mungkin dari kejadian kemarin yang Mandagri belajar. Ditambah di tempatnya masih nggak ada perempuan, Mas. Katanya kulir doang. Jadi ya alhamdulillah teman-teman ya. Pasti ada perubahan di setiap kesalahan ya. Nek jenengan bersalah jangan mengecilkan diri terus jadi males hidup. Buktinya yang Mandagri kemarin banyak salah, sekarang udah berubah, diterima baik sama yang Martaji, bisa berkawan. Allahumma Amin, amin. yo lanjut. Yo, kalung. Iya. Assalamualaikum. Apa sih dari tadi kalian mengintai kita, mengikuti kita? Siapa sebenarnya kalian? Kalian tidak perlu tahu siapa kami. Yang perlu kalian tahu, kami datang untuk menjemput nyawa salah satu dari kalian. Bahkan mungkin semuanya. Dulu, Mana pemimpin kalian? kalian itu siapa? Tidak usah banyak bicara. Kita serang. Kamu punya. Kau benar. Siapa kalian, ha? Ini yang paling apa? Daripada kau mati, kau ngaku dulu saja. Kalian itu siapa? Bangsat, siapa kek? Bobo! Hei! Motor! Biadab, betet. Saya tidak sanggup. Kau disuruh mundur sana, ha? Lihat, kedatangan kami akan jauh lebih baik. Kenapa, Dik? Apa maksudmu? Saya tidak mau berbicara. Kenapa, Dik? Sebelum kau lepaskan ikatan ini, rasanya tidak adil. Apa? Sini. Hei, apa sih maksudmu? Kenapa kau menyerang kami dari belakang? Jangan pikir kami tidak tahu ya.
kau bersembunyi sejauh apapun, sayangnya kelekmu terlalu bau sehingga kami bisa membacanya. Rambutmu terlalu panjang. Dia kelihatan. Ya. Saya tidak bisa membohongi kalian lagi. Tapi yang jelas, saya melakukan seperti ini bukan tanpa alasan. Tentunya ada putusan ataupun perintah. Makanya saya menjalani ini semua. Perintah dari siapa? Perintah dari siapa katamu? Ya. Harusnya kau berpikir, kau telah membuat ulah di mana? Kang Mutro yang memerintahkan saya untuk melakukan hal semua ini. Allah, ini akal-akalan kamu, bukan butuh. Terserah. Terserah kamu pembelaan apa. Tapi yang jelas, kalian sudah membuat onar dan masuk ke tempat yang paling suci. Sampai-sampai semua para petinggi dikumpulkan. Dan mereka merasa gelisah dengan adanya datangnya kalian. Tadinya saya membiarkan kalian dan menjemput untuk kalian datang ke Kerinjing Wetan. Tapi kalian itu terlalu. Kalian ini terlalu. Seenaknya masuk dan menyentuh Tuhan-Tuhan yang ada di sana. Penguasa-penguasa yang ada di sana. Apa perintahnya Kang Mutro terhadapmu? Dengarkan baik-baik. Mau atau tidak mau, kalian segera menyerahkan kepala kalian. Karena apa? Itu adalah bentuk penebusan. Saya kira kalian menyerahkan satu kepala di antara kalian itu jauh lebih murah dibandingkan untuk penebusan kemaslahatan yang sudah berjalan di sana. Maksudmu apa sih? Maksudnya apa kepala-kepala? Maksudnya apa? Namanya apa yang harus ditebus oleh mereka? Apa kalian tidak sadar? Dengan tingkah kalian yang mengobrak-abrik di sana, para penguasa akan mencabut semua kebutuhan yang sudah kami terima, yang selama ini sudah menghidupi puluhan ribu yang menghuni di sana. Tapi dengan ulah kalian, kami menerima imbasnya yang sangat jelek, yang sangat buruk. Maka dari itu, junjungan yang ada di sana mau tidak mau meminta satu kepala untuk penebusan itu semua. Agar kebutuhan tidak dicabut. Lalu, kalau kami tidak bisa memberikan itu apa? Serahkan saja. Jika kalian tidak bisa, saya tidak mau lagi bertemu dengan kalian dan kalian tanggung akibatnya. Saya akui, jika bertarung, mungkin saya kalah. Salah, tapi kamu omongannya keras. Bukan masalah keras. Saya pasti kalah bertarung dengan kalian. Apalagi jumlah kalian lebih dari satu. Terus, mengikuti perintah dari penguasa agar memberikan kepala kami, agar mereka tetap memberikan sesuatu besar terhadap kalian? Ya. Karena sejauh ini, kalian bisa memberikan apa? Kehidupan yang kami terima, kelayakan, dari kebutuhan apapun, sudah kami terima. Ini imbas dari menggantungkan bukan terhadap Tuhan. Ya, kau manja. Kalian akan menghalalkan segala cara agar apa? Agar ego kalian itu tercukupi. Mau sampai kapan? Dan sampaikan ke Kang Mudro. Bisa-bisa di kemudian hari kepalanya Kang Mudro sendiri yang diminta. Tidak usah mengajari Kang Mutro. Dan tidak usah mengajari saya. Lagi pula kita saja baru kenal. Kau dengarkan baik-baik. Jika kalian tidak menyerahkan kepala satu di antara kalian. Kapan?
Saya beri batas waktu hari ini, paling lambat di sore hari. Saya kira kepala kalian itu lebih murah dari kemaslahatan yang sudah berjalan selama ini. Bangsat. Bangsat. Manja. Ya ini sudah terbukti. Ya. Mau mencabut bantuannya sampai akhirnya menghalalkan segala cara. Manja. Ini baru satu tuh. Padahal total ada 9.000. Mungkin yang terjadi di dunia kita juga seperti itu, kok nggak sih Mas? Ya iyalah. Nih. Anak yang memang biasa dimanja sama orang tuanya, lihat kehidupan ketika dia menghadapi dunia sendiri. Benar. Sama anak yang memang dari kecil dia bertarung dengan kerasnya dunia, bedakan. Makanya dunia kan bergantian. Karena itu. Wah, kepala gimana ini? Wah, kita jangan bodoh seperti itu. Yuk, hujan guys. Boleh nono di situ. Jol. Oh. Aku masih sulit mengenal ini yang harus sampai teka. Anu kowe nyawa. Jul, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Dari kemarin sudah dibilang, wujudnya itu jangan kayak gitu, diganti. Gimana ada Pak Jul? Bagaimana? Kalian sudah menyelesaikan sampai ke titik mana? Sampai gimana dong? Masalahnya sedikit rumit. Kalaupun saya harus menjelaskan, ini cukup panjang. Nih, saya ada kesempatan untuk kalian menyelesaikan permasalahan ini. Kesempatan apa? Seperti ini, Mas? saya mendengarkan sebuah berita yang diberitakan oleh Pak Lurah bahwasanya untuk seluruh warga dari Karangturi itu selama 3 hari ke depan tidak boleh melakukan sebuah aktivitas. Lockdown. Terus tidak boleh melakukan aktivitas. Ya, Kenapa? seperti ini. Biasanya, kalau Pak Lurah sudah mengumumkan seperti itu, di Kedung Turi, itu sebentar lagi akan memakan korban. Jika kalian ingin mengetahui siapa dalang dibalik korban yang ada di Kedung Turi, ini adalah kesempatan kalian untuk mengetahuinya. Menunggu korban itu diambil kepalanya oleh makhluk. Seperti ini. Udah ngomong apa nggak dia? Mas? Ada informasi Gimana, lagi Mas? dari Kedung Turi. Gimana, Jul? Nah, kalian katanya ingin memecahkan masalah di Kedung Turi. Tapi sampai sekarang kalian mendapatkan apa? Banyak hal yang kita dapatkan. Ada informasi apa di Kedung Turi sekarang? Yaitu, saya akan mendapatkan sebuah pengumuman dari Pak Lurah bahwasanya selama 3 hari ke depan seluruh warga dari Karangturi dilarang melakukan aktivitas, dilarang melakukan pekerjaan yang mendekati dari Kedung Turi. Menurutmu apa? Ya dari yang sudah ataupun biasanya, jika ada berita seperti itu, akan ada korban di Kedung Turi. Ditambah lagi, saya merasakan akan datang bencana besar. Kenapa sih kamu ngomong seperti itu? Ya kami dari bangsa seperti saya yang menyerupai hewan kan lebih peka dari tanda-tanda alam. Mereka itu sudah lebih mempersiapkan diri dan menghindari aliran dari Kedung Turi untuk mencari tempat yang aman.
Jadi menurut saya di dalam 3 hari ke depan, ke belakang ini, itu akan ada bencana besar yang menimpa di wilayah Kedung Turi. Kok melihat Pak Lurah atau tidak? Ya saya tidak melihatnya. Seperti saja, nanti saya coba tanyakan ke Pak Lurah aja langsung ya. Ya silahkan kalian tanya kepada Pak Lurah. Baiklah. Soalnya biasanya tuh ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Pasti akan ada korban di Kedung Turi. Dan saya sebenarnya sudah mengabarkan ini kepada si Kaswin. Kemarin Kaswin, bukan kemarin, tadi sore Kaswin itu mengantarkan sesajen ke tempat saya. Masih mengantarkan? Ya harus itu. Nah, setelah Kaswin mengantarkan sesajen dan sedikit melakukan doa di sana, saya membisikinya, beritahu ke para manusia di Karangturi untuk menghindari wilayah Kedung Turi, takutnya ada korban lagi. Ya kalau tidak percaya silahkan kalian periksa sendiri di desa Karangturi, wilayah manusia. Ya, siap. Terima kasih. Ini kesempatan kalian ini Ya. untuk menangkap pelaku dari pengambilan kepala dari para korban-korban yang tenggelam. Iya. Kembal polo. Iya. Sudah ini, Sudah. saya tidak diberikan apa-apa ini. Astagfirullahaladzim. Ini nanti. Genting banget ini soalnya. Banyak urusan kok. Allah, Hutang nanti ketemu lagi dikasih. Pasti ada sesuatu di balik berita ini. Apa mungkin Pak Lurah mendapatkan tekanan ya? Kurang tahu juga, Mas. Panggil vendor. Pak Lurah siapa jenenge yo? Landa. Ngulukin dah. Pelan-pelan aja vendor. Ini lurah pejabat loh maksudnya. Yang itu Pak Lurah, anu penting. Jadi assalamualaikum Pak Lurah. Beres. Salam. Apa sih Pak? Ada apa? Waktu ini Pak Lurah. Moga Pak Lurah. Mohon izin Pak Lurah. Saya mendapatkan kabar mengenai ada sesuatu hal 3 hari ke depan para warga tidak boleh keluar dari rumahnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi Pak Lurah? Ternyata kalian sudah tahu. Ini terpaksa saya lakukan. Beberapa hari terakhir, saya dibisiki oleh suara yang cukup jelas. Suara itu dari Durmanjati. Bukan hanya suara, bukan hanya dalam keadaan saya terjaga, namun di dalam mimpi. Dia meneriakkan dan memerintahkan saya untuk melakukan satu hal. Untuk sesegera mungkin menyerahkan 3 kepala kepada dia. Saya benar-benar dibuat pusing. Pasalnya, biasanya Durmanjati hanya meminta kepala tanpa ada ancaman lainnya. Namun, kali ini berbeda. Bukan hanya memerintahkan saya untuk mencari 3 kepala. Durmanjati menyertakan ancaman bukan hanya kepada saya, namun kepada seluruh warga. Durmanjati mengatakan bahwasannya, kalaulah saya hari ini
tidak bisa menyerahkan 3 kepala, maka Durmanjati akan melakukan hal yang sangat mengerikan. Semua kepala warga yang tinggal di desa Karangturi akan dibabat habis olehnya. Itu mengapa saya membuat pengumuman kepada warga supaya para warga menghentikan apapun yang biasanya dilakukan dan untuk supaya berdiam diri di rumah. Kira-kira apa penyebabnya, Pak Lurah? Saya tidak tahu. Saya benar-benar bingung. Harusnya jadwal saya sebagai lurah untuk menyerahkan kepala seperti biasa dilakukan oleh lurah-lurah terdahulu. Sudah ada waktu dan ketentuannya. Namun ini belum tiba waktu, Durmanjati sudah meminta itu. Atau jangan-jangan